Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Yaitu harapan dari saya untuk teman-teman dan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Pemain belakang kita Kevin Dix yang berposisi di fullback atau di sebelah kanan. Ketika baik di zaman STY atau Patrick Kluivert memainkan pemain tersebut, walaupun Kevin Dix bisa bermain juga sebagai seorang center back, mengalami masalah itu cedera ya teman-teman, dan dia dikabarkan sampai pada akhir musim ini di Liga Denmark, karena dia bermain bersama dengan FC Copenhagen, dia tidak bisa bermain. Ini sangat disayangkan. Dia mengalami cedera, dan cedera itu dialami pada tanggal 13 April yang lalu saat Kevin Dix bermain untuk klubnya Copenhagen menghadapi Brøndby dan bermain di kandang di depan publik sendiri di Stadion Parken di Copenhagen. Mereka takluk dengan 1-2 melawan Brøndby, dan itu menjadi pertandingan yang sangat keras ya, karena ada 3 kartu merah, ada 8 kartu kuning. Nah, Copenhagen kena 4 kartu kuning, dan penjaga gawang mereka juga Ramais mendapat kartu merah, sama juga dengan penjaga gawang Brøndby Pence itu mendapat kartu merah, karena Brøndby total ada 2 pemain yang kena kartu merah. Jadi total 3 kartu merah. Itu luar biasa. Tetapi Kevin Dix itu ditarik keluar oleh pelatih Jakob Næstrup, pelatih Copenhagen. Dia hanya bermain 23 menit melawan Brøndby saat itu. Sehingga dia digantikan oleh pemain asal Georgia. Namanya Georgi Tshosovlashvili yang masuk posisinya Kevin Dix. Ya. Dan ini menjadi pukulan tentunya ketika tim medis berbicara ke klub dan menyatakan bahwa hasil observasi yang terhadap Kevin Dix, dia tidak boleh bermain ya paling tidak sampai di akhir musim. Berarti ada 5 pertandingan ke depan sampai pada tanggal 25 Mei yang akan datang. Kevin Dix tidak bisa bermain ya, karena di jadwal terakhir Copenhagen akan bertarung melawan North Island ya. Nah, setelah melawan kemarin cedera lawan Brøndby, kemarin itu pertandingan juga yang dimainkan oleh Copenhagen kalah. Jadi back to back mereka kalah melawan Midtjylland. Itu yang membuat mereka melorot posisi kedua, dan di atas adalah Midtjylland ya, pemimpin klasemen di Liga Denmark, baru Copenhagen. Kalah mereka dari Midtjylland itu dengan 4-2. Nah, kalau Kevin Dix tidak tersedia dalam 5 pertandingan sampai di akhir bulan Mei, ini kan berbahaya. Mengancam bahwa dia tidak bisa bermain bersama dengan timnas kita. Karena yang paling penting bermain lawan timnas. Karena lawan timnas itu di bulan Juni, kita tahu bersama ya teman-teman. Tanggal 5 dan tanggal 10 kita akan mengarungi laga lanjutan di grup C, pra Piala Dunia Zona Asia. Menghadapi Cina, tanggal 5 di GBK, lanjut di Osaka, kita ketemu dengan tuan rumah Jepang. Dan dua-duanya pertandingan krusial. Paling tidak, kita harus bisa menang melawan Cina untuk mengamankan posisi kita di urutan keempat ya. Secara realistis urutan keempat untuk kita bisa menatap putaran keempat babak pra Piala Dunia Zona Asia ya, untuk bisa merebut tiket dengan tim-tim lain yang muncul dari grup A dan grup B, karena masing-masing grup ini akan diambil urutan 3-4 sama dengan kita urutan 3-4 di grup C, untuk nanti dibagi 2 grup, masing-masing 3 tim merebut 2 jatah, karena 6 jatah pertama itu sudah diperebutkan di grup A, B, C ya. Kita tidak tahu sekarang di grup kita adalah Jepang. Di posisi kedua ada Australia, ketiga ada Arab, dan kita di keempat. Kemudian ada Bahrain dan Cina. Makanya, jika kita mampu mengalahkan Cina, itu udah aman buat kita. Ya, pasti aman buat kita. Dan kita berharap kita bisa mendapatkan mungkin 1 poin melawan Jepang, walaupun itu sangat sulit. Tapi bisa aja kejadian lain, kita bisa langsung lolos dengan harapan menang 2 kali, termasuk lawan Jepang, walaupun ini seperti menunggu keajaiban. Tetapi dalam sepak bola bisa terjadi. Ya, karena Jepang sudah lolos. Tapi itu pun harus dilihat dengan hasil pertandingan Australia dan Arab. Kalau Australia dikalahkan oleh Jepang, ya, kemudian Australia dan Arab Saudi bermain imbang, ya, mungkin kesempatan kita terbuka. Kalau kita menang melawan Cina dan juga membuat kejutan besar, walaupun ini sangat sulit mengalahkan Jepang di Osaka, ya seperti mustahil ya kalau bisa terjadi di sini. Tapi kita menantikan itu, jangan dulu berpikir soal ke Jepang, kita amankan dulu lawan Cina. Nah, kita kembali ke Kevin Dix. Posisi bek kanan akan terancam kalau tidak ada Kevin Dix. Paling ada Sandy Walsh yang akan bermain. Atau apakah Patrick Kluivert akan mengambil lagi Asnawi bangku alam, kita nggak tahu. Semua diserahkan kepada pelatih.
Tapi kita butuh Kevin Dix memang. Yang terakhir memain melawan Bahrain dan cukup oke lah dia bermain. Nah, tapi Kevin Dix sendiri menyatakan bahwa dia masih berharap untuk pertandingan terakhir perpisahan dia sebelum dia menuju ke Bundesliga. Karena Kevin Dix itu kan terakhir pada akhir musim ini dia akan pindah. Dia sudah teken kontrak bermain dengan klub Borussia Mönchengladbach di Bundesliga pada musim depan. Nah, makanya pertandingan terakhir dia berharap itu kondisi dia pulih sehingga pada tanggal 25 Mei akan datang dia bisa bermain saat menghadapi Nordsjælland. Itu menjadi pertandingan perpisahan. Itu kalau penyembuhan dia cepat, ya. Dan itu yang diharapkan oleh Kevin Dix. Sehingga kalau dia bisa bermain paling tidak setengah babak atau mungkin 15-10 menit karena untuk bisa menjaga kebugaran dia, ini kan menjadi kabar bagus bagi kita. Berarti dia akan bermain melawan Cina dan melawan Jepang. Karena setelah itu kan dia akan 10 hari kemudian dia akan memperkuat kita. Dia bisa ke Indonesia lebih cepat tentunya setelah pertandingan melawan Nordsjælland. Itu kalau dia bisa bermain. Tapi kalau dia tidak bermain dan masih dinyatakan cedera, itu yang mengancam. Ya, berbahaya buat dia untuk bisa melawan Cina. Tapi kita berharap, kita berdoa bersama, semoga cepat dipulihkan kondisi dari Kevin Dix ini, dia sembuh dan dia bisa mewujudkan ya impian dia bermain dengan Copenhagen di akhir pertandingan untuk perpisahan dengan seluruh supporter pendukung Copenhagen di Stadion Parken ketika dia akan mungkin melambaikan tangan kepada seluruh publik di sana dan dia pindah ke Mönchengladbach untuk musim depan. Nah, itu harapan dari kita semua dia baik-baik saja ya, sehingga dia bisa tampil di GBK menghadapi Cina. Nah, kita bergeser dari Kevin Dix, kabar juga yang terakhir ini mengatakan bahwa salah satu pemain depan kita, Ragnar Oratmangun, pemain berdarah Maluku ini kena virus, ya, kena virus dan itu sudah dikonfirmasi oleh tim medis dari FC Dender, ya, karena FC Dender ini salah satu pemegang saham terbesar itu adalah putra Indonesia, ya, Pak Sihar Sitorus, itu sahabat saya juga, dan ini menjadi satu hal yang memprihatinkan tentunya buat kita, buat penggemar sepak bola Indonesia, bahwa Oratmangun atau Ragnar ini sakit, ya, ada virus tapi tidak konfirmasi virus seperti apa. Nah, dia sudah tidak bermain 4 pertandingan terakhir bersama dengan FC Dender, ya, tidak dimainkan. Itu dikonfirmasi juga oleh pelatih Vincent Everard bahwa dia dalam pemulihan, dia sedang sakit sehingga perlu untuk istirahat banyak untuk Ragnar. Nah, tidak tahu kapan dia akan tampil, dia harus cepat memulihkan kondisi dengan virus yang menyerang dia. Nah, kita berdoa juga buat Ragnar, teman-teman ya. Biar Ragnar cepat dipulihkan. Kalau dia juga sakit dan tidak bisa bermain bersama Kevin, kita akan rugi sekali di saat kita akan menghadapi Cina. Tapi mumpung masih ada paling tidak 1 bulan lebih lah. Ya, kalau sampai di bulan Mei itu masuk ke bulan Juni, sekarang sudah di akhir April kan. Ya, 1,5 bulan ke depan. Ya, kita bisa berharap bahwa Ragnar Oratmangun ini bisa cepat kembali bugar dan dia bisa berlatih di klubnya FC Dender. Dan kemudian dia bisa datang ke Indonesia ya di akhir Mei dan bergabung dengan rekan-rekan timnas kita di bawah pelatih Patrick Kluivert dan dia bisa bermain melawan Cina dan melawan Jepang. Itu kan harapan kita. Makanya doa dari masyarakat penggemar sepak bola Indonesia juga diarahkan kepada baik Kevin Dix maupun juga dengan Ragnar Oratmangun, sehingga 2 pemain ini bisa melengkapi skuad di starting 11, karena dua-dua pemain utama. Kalau mereka fit, mereka pasti akan dipasang oleh Patrick Kluivert menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Ya, dan kita sekali lagi ya berharap banyak terhadap kondisi Kevin Dix dan Ragnar. Semoga cepat disembuhkan dan mereka baik-baik saja untuk datang ke Indonesia memperkuat tim Garuda kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Kevin Dix dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Ciao.